Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Hari ini Sabtu tanggal 28 Januari 2023, kita memasuki episode ke-60 dengan seri 5401, Ancaman dari Dalam, atau A Threat from Within. Kita akan membahas kata pengantar dari kitab 2 Petrus yang merupakan kitab ke-22 dari 27 kitab Perjanjian Baru di Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 2 Petrus atau 2 Peter. Ancaman dari dalam. Bahaya terburuk tidak selalu ditandai dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1. Pada abad pertama, para rasul harus merasa seperti pelopor di dalam rawa yang dipenuhi nyamuk. Pestisida menghantam mereka. Berhenti. Mereka membunuhnya. Dan segera yang lainnya akan mendarat. Kemanapun mereka pergi, bahaya baru segera berkerumun. Satu kelompok telah menolak Yesus sebagai Tuhan. Lalu yang lain mengatakan, Dia adalah Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya manusia. Para rasul mencela legalisme hanya untuk para pengayun bebas yang berasumsi apapun yang terjadi. Para anggota sebuah gereja telah meninggalkan pekerjaan dan berkerumun bersama untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang lainnya menyerah sama sekali kepada kembalinya Dia. Kitab 2 Petrus dituliskan untuk menanggapi kecenderungan kegelisahan gereja muda. Sementara kitab 1 Petrus berpusat pada bahaya menakutkan yang datang dari luar. Surat ini berbicara mengenai bahaya yang datang dari dalam. Guru-guru sesat telah menimbulkan kericuhan, mempertanyakan doktrin-doktrin dasar, dan membawa orang-orang Kristen ke dalam amoralisme. Tanda-tanda peringatan. Di dalam suratnya ke berbagai kelompok yang bertengkar, kitab 2 Petrus mengajak kembali kepada penginjilan yang sebenarnya. Tanda kutip, karena itu aku senantiasa mengingatkan kamu akan semuanya. Petrus berkata, Anda bisa baca di kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 12 dan berlanjut ke beberapa fakta dasar dari bagaimana orang Kristen seharusnya percaya dan bersikap. Kitab ini tidak mengantarkan banyak wawasan baru, lebih jauh lagi menaikkan suatu tanda peringatan besar atas perangkap yang amat membahayakan gereja. Sebuah kata kunci, pengetahuan, menggema di seluruh isi surat ini. Kitab 2 Petrus menyegarkan ingatan para pembaca terkait pengetahuan yang pantas yang memungkinkan, tanda kutip, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan yang saleh. Pasal 1 ayat 2. Penulis dengan sangat berhati-hati mendaratkan pengetahuannya ke dalam para nabi Perjanjian Lama dan akun sebagai saksi di masa kehidupan Yesus, bukan di dalam tanda kutip dongeng-dongeng isapan jempol ciptaan manusia. Pasal 1 ayat 16. Dan dia meminta para pembaca untuk melawan berbagai bahaya dengan hidup secara tidak bersalah. Jawaban kepada pengetahuan adalah tetap. Penulis dengan terang-terangan bersikeras, pengetahuan yang sebenarnya, yaitu jawaban kepada amoralisme adalah kehidupan yang bermoral. Saat dia bersiap untuk mati, pasal 1 ayat 14, penulis kitab 2 Petrus mengajukan satu banding terakhir untuk kebenaran. Bagaimana membaca kitab 2 Petrus? Walaupun kitab 1 dan 2 Petrus mengklaim penulis yang sama,
Kedua kitab ini mempunyai perbedaan besar dalam hal gaya dan pendekatan. Kitab 2 Petrus adalah mentah dalam gaya penulisan, lebih nyaring namun kurang lembut dibandingkan dengan surat pertama. Dalam kurung, banyak ahli mempertanyakan apakah Rasul Petrus sebenarnya yang menulis semua surat, tetapi surat ini sendiri tidak mengklaim kepengarangannya dan menunjukkan beberapa tanda pengaruhnya. Barangkali perbedaan dalam hal pemirsa atau pembaca surat dapat menjelaskan kedua pendekatan. Alkitab melihat penderitaan, yakni penganiayaan dari luar, sebagai pengaruh pemurnian yang seringkali membuahkan hasil, bahkan pada gereja yang lebih kokoh. Lantas, kitab 1 Petrus memiliki sebuah nada yang menguatkan dan pengabdian. Tetapi bahaya sesungguhnya pada sebuah gereja datang dari dalam, dari perilaku tak bermoral dan pengajaran sesat. Kitab 2 Petrus dalam kata-kata yang kuat menyampaikan bahaya-bahaya yang di dalam itu. Saat Anda membacanya, coba tempatkan diri Anda di sisi pembaca awal. Bahaya apa yang diperingatkan penulis? Apakah ada yang paralel dengan bahaya hari ini? Pasal 1 dan pasal 3 dapat diterapkan secara universal. Pasal 2 memperhatikan lebih langsung kepada para guru sesat yang mewabahi gereja abad pertama. Dalam nada dan muatan yang aktual, kitab 2 Petrus menyerupai kitab mungil Yudas. Keduanya berurusan dengan masalah yang sama dan mengusulkan solusi yang sama pula. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.